Chapter 86 Situasi Hidup dan Mati. Kota Qingfeng dikelilingi oleh pegunungan, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, dan hutan primitif. Ada banyak binatang aneh di pegunungan yang dalam, jadi orang biasa tidak berani masuk ke dalam. Setelah tinggal di kota Qingfeng selama beberapa waktu, Ye Fan menemukan bahwa pegunungan tak berujung ini adalah wilayah terluar dari area terlarang di kehancuran kuno. Kerajaan Yan berjarak 2000 mil dari utara ke selatan dan 3000 mil dari timur ke barat. Daerah terlarang dari kehancuran kuno terletak di pusat negara, dikelilingi oleh pegunungan yang tak berujung. Daerah primitif ini memiliki keliling lebih dari 800 mil. Surga Gua Reruntuhan Roh, Surga Gua Kabut, dan Surga Gua Tripod Giok, semuanya mengelilingi area primitif ini. Pada saat ini, Ye Fan terjun ke pegunungan yang dalam dan terus berlari di hutan lebat. Dia tidak sabar untuk bergegas ke daerah terlarang di kehancuran kuno. Dia merasa hidupnya dalam bahaya, jadi dia ingin menjauh dari kota di belakangnya. Saya harap firasat saya salah. Setelah berlari selama lebih dari 2 jam dan melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya ia berhenti untuk mengatur napas di daerah pegunungan. Tiba-tiba, dia mendengar auman binatang buas. Suaranya begitu keras hingga memekakkan telinga. Suara itu seperti petir yang menembus langit dan menyambar-nyambar. Itu dari arah kota Qingfeng. Ye Fan seperti keras spiritual. Dia dengan cepat memanjat tebing, mengangkat tanaman merambat, dan memasuki gua batu rahasia. Dia menahan napas dan menekan kekuatan hidupnya hingga ke titik terendah. Tubuhnya terasa dingin dan tidak bernyawa. Tak lama kemudian, dia melihat seekor binatang aneh bersisik hijau di langit melalui tanaman merambat. Binatang itu membawa seorang ksatria keluarga Jiang dan bergegas mendekat. Mereka benar-benar mengejarku. Pupil Ye Fan menyusut, dan hatinya menjadi dingin. Dia telah melihat betapa menakutkannya ksatria keluarga Jiang. Jika dia ketahuan, dia pasti akan mati. Setelah beberapa saat, ksatria yang kuat itu menunggangi binatang aneh itu dan bergegas kembali. Binatang itu terus berputar-putar di sekitar pegunungan dan area ini. Dia telah mengunci area ini. Apakah dia menemukan saya? Tubuh Ye Fan terasa dingin, dan dia merasa kematian sudah sangat dekat. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Pihak lain pasti datang untuk mengambil harta karunnya. Jika dia ketahuan, dia pasti akan mati. Namun, dia tidak berani terlalu bersemangat. Dia tidak berani bergerak, dan kekuatan hidupnya jatuh ke titik beku. Dia bersembunyi di dalam gua batu seperti sepotong kayu mati. Setelah 4 jam penuh, binatang hijau di langit itu perlahan-lahan menghilang ke cakrawala. Keluarga Jiang. Ye Fan mengertakkan gigi. Malam itu, Ye Fan tidak menyalakan api. Dia hanya memetik beberapa buah liar untuk menghilangkan rasa laparnya, lalu bersembunyi di semak-semak yang tumbuh subur. Pada malam hari, raungan binatang buas yang tidak dikenal naik dan turun satu demi satu. Itu sangat gelisah. Bulan dan bintang-bintang redup, dan Yin Qi menyelimuti udara. Pepohonan di padang gurun bergoyang, seolah-olah roh-roh jahat memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Tiba-tiba, auman binatang buas di daerah itu menghilang, dan hutan menjadi sunyi. Hati Ye Fan langsung menegang. Tubuhnya hampir sepenuhnya diam, dan dia tidak berani bergerak. Tidak diketahui kapan seekor binatang aneh muncul di langit. Binatang itu membawa seseorang saat berputar-putar di langit, menyebabkan binatang-binatang di bawahnya merasakan adanya bahaya. Baru pada larut malam, ksatria itu menghilang dari daerah tersebut. Ye Fan merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Ini bukanlah solusi, dan dia takut dia akan ditemukan cepat atau lambat. Saya pasti akan mati jika saya melawannya secara langsung. Bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Ye Fan menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain melarikan diri terlebih dahulu. Dalam 2 hari berikutnya, Ye Fan terus-menerus melintasi dan bersembunyi di pegunungan. Ada beberapa kali ketika dia hampir ditemukan oleh pihak lain. Dapat dikatakan bahwa dia terus-menerus berhadapan dengan kematian. Pada hari ketiga, ia menghadapi krisis terbesarnya. Pihak lain tampaknya telah merasakan bahwa dia mungkin bersembunyi di daerah ini dan menyerang dengan kejam. Dia mengeluarkan senjata psikis dan membelah beberapa tebing batu, menghancurkan sebagian besar hutan dan menghancurkan area onak dan duri yang luas, membuat area pegunungan menjadi gundul. Ye Fan bersembunyi di rawa tidak jauh dari situ, tidak berani bergerak. Seluruh tubuhnya terbungkus lumpur dan dedaunan busuk. Dia menahan napas dan diam-diam menunggu ksatria itu pergi. Namun, pihak lain bahkan tidak melepaskan rawa itu. Senjata cenayang itu seperti kilatan petir berwarna biru, melesat melintasi rawa. Jurang-jurang besar muncul, membelah rawa sepenuhnya.
Uff! Tiba-tiba, senjata psikis itu, seperti kilatan petir berwarna biru, melesat sejauh 1 meter dan membelah lumpur. Meskipun tidak melukai tubuh Ye Fan, sedikit cahaya biru menyerempet perutnya. Ye Fan merasakan sakit yang tajam, tapi dia tidak berani bergerak. Jika bukan karena fisiknya yang sangat kuat, cahaya biru yang mengerikan barusan sudah cukup untuk memotongnya menjadi 2 di bagian pinggang. Jiang Yichen, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Bahkan keluarga kuno terpencil pun tidak bisa melindungimu. Ye Fan merasa pusing. Dia telah kehilangan terlalu banyak darah, dan perutnya hampir terbelah sepenuhnya. Jika bukan karena lumpur yang menghalangi bagian luarnya, dia pasti sudah mati kehabisan darah setelah tidak bergerak dalam waktu yang lama. Ia segera mencari mata air pegunungan untuk membersihkan lukanya, dan kemudian melepas mantelnya yang berlumpur. Dia merobek-robek pakaian bersih di dalamnya dan membungkusnya di sekitar lukanya. Namun, luka di perutnya sangat serius sehingga ususnya hampir terlihat, dan pendarahan tidak dapat dihentikan. Setelah kehilangan terlalu banyak darah, Ye Fan merasa lemas. Tangannya berlumuran darah. Dia merobek semua pakaian bersihnya dan menggunakannya untuk menutupi luka yang mengerikan itu. Namun, pendarahan masih sulit dihentikan. Bagian bawah tubuhnya bernoda merah, dan kulitnya terlihat sedikit pucat. Ye Fan menutup lukanya dengan tangannya, dan darah terus mengalir di sela-sela jarinya. Dia menggigit bibirnya, berusaha untuk tetap terjaga dan tidak pingsan. Dia diam-diam menjalankan kitab suci Tao, mengerahkan vitalitas seluruh tubuhnya, dan mencoba menstabilkan cederanya. Jalan surga mengambil kelebihan dan menutupi kekurangan. Tepat pada saat ia hampir pingsan, tiba-tiba terdengar suara seperti itu dari bagian terdalam pikirannya. Ratusan karakter kuno mengalir di dalam hatinya bagaikan tetesan air, dan secara bertahap membangunkannya dari kesurupannya. Ye Fan berangsur-angsur menjadi tenang dan mendapatkan kembali kesadarannya. Pada saat yang sama, kitab suci Tao berjalan tanpa suara, dan energi vital terus mengalir ke lukanya. Pada akhirnya, untaian cahaya biru menyembur keluar dari luka yang mengerikan itu. Niat membunuh mengerikan yang telah menembus tubuhnya dipaksa keluar. Esensi kehidupannya beredar, dan pendarahan akhirnya berhenti. Ye Fan sangat lemah, tapi dia mengertakkan gigi dan berdiri. Dia berjalan terhuyung-huyung menuju hutan. Dia harus menemukan tempat rahasia untuk bersembunyi. Lukanya sangat serius, dan dia tidak bisa berlari lagi. Awalnya, Ye Fan ingin melarikan diri ke daerah terlarang di zaman kuno yang sunyi. Hanya dengan cara ini dia bisa membuat ksatria itu ragu-ragu dan tidak berani masuk lebih dalam. Namun, dia tidak memiliki kekuatan. Setelah berpikir sejenak, ia terhuyung-huyung kembali ke arah asalnya. Akhirnya, dia berhenti di hutan batu yang telah dihancurkan oleh ksatria, dan bersembunyi di puncak batu. Area ini sudah pernah digeledah. Ye Fan mencoba mencari tahu pikiran ksatria itu, dan dia merasa bahwa tempat ini akan menjadi titik buta untuk waktu yang singkat. Selama 2 hari ini, ksatria tersebut terus berputar-putar di atas pegunungan yang dalam, dan banyak hutan yang benar-benar dihancurkan olehnya. Pada malam ini, Ye Fan merangkak keluar dari celah batu, memetik banyak buah-buahan liar, dan berpindah ke tempat lain untuk bersembunyi. Area baru itu baru saja dirusak oleh ksatria itu. Pohon-pohon patah, dan bebatuan retak. Tanahnya berantakan. Aku akan mengikutimu pelan-pelan. Dimanapun Anda mencari, saya akan bersembunyi. Dalam situasi berbahaya ini, nyawanya bisa terancam kapan saja. Ye Fan hanya bisa berpikir dengan hati-hati dan memilih untuk bersembunyi di titik buta ksatria. Begitu saja, 5 atau 6 hari berlalu sebelum dia berangsur-angsur pulih. Bisa dikatakan bahwa ini adalah semacam penyiksaan. Setelah beberapa hari, karena kurangnya makanan dan rasa sakit akibat penyakitnya, dia kehilangan banyak berat badan. Jika bukan karena fisik saya jauh lebih unggul dari pembudidaya biasa, saya khawatir cahaya biru itu sudah membunuh saya. Ye Fan melihat ke cakrawala dan berkata dalam hati, saya harus melarikan diri dari bencana ini. Aku tidak bisa mati di sini. Keluarga Jiang. Ye Fan mengatupkan giginya. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan yang cukup. Saat ini, satu-satunya cara untuk menyingkirkan ksatria itu adalah dengan mempertaruhkan nyawanya dan bersembunyi di daerah terlarang di Desolate Antiquity. Setelah tubuh Ye Fan pulih, dia mulai mengambil jalan memutar untuk lebih dekat ke area terlarang di Desolate Antiquity. Saya telah memakan buah suci. Mungkin aku bisa melawan kutukan di sana. Memasuki area terlarang dalam kehidupan mungkin menjadi semacam kesempatan bagiku. Chapter 87 bertemu dengan Li Xiaomen.
Dahulu kala, Ye Fan pernah berpikir untuk kembali ke tempat terlarang di alam sunyi primordial untuk mendapatkan kesempatan besar. Baik manusia maupun makhluk kuat dari ras lain tidak berani masuk jauh ke dalam area kehidupan terlarang. Ada banyak tanaman yang tumbuh subur dan obat mujarab yang tak ada habisnya. Setelah pembaptisan bertahun-tahun lamanya, banyak ramuan mujarab yang hampir menjadi obat ilahi. Daerah terlarang itu adalah tanah ilahi yang tak ternilai harganya. Ye Fan telah mengambil buah suci dan mata air suci. Dia merasa bahwa dia mungkin bisa bertahan hidup di daerah terlarang itu untuk sementara waktu. Dia ingin kembali ke daerah terlarang setelah mencapai tingkat tertentu. Kekuatan saya masih sangat rendah sekarang. Sungguh tidak cocok bagi saya untuk pergi ke sana pada saat ini, tetapi saya telah dipaksa sampai pada titik ini. Dia tidak punya pilihan selain maju dengan risiko kematian. Mengaum. Di kedalaman pegunungan, auman binatang buas mengguncang langit bagaikan guntur, dan dedaunan di hutan berputar-putar di udara. Ekspresi Ye Fan berubah. Dia masih jauh dari area terlarang di Remote Antiquity, tapi sudah ada binatang buas yang sangat mengerikan di area luar. Sepertinya akan sangat sulit untuk dilalui. Namun, jika dia tidak maju, bagaimana dia bisa menyingkirkan pengejaran sang ksatria? Hal ini membuat Ye Fan berada dalam dilema. Jiang Yichen, tunggu saja. Bahkan jika Anda adalah murid keluarga Jiang, saya akan membunuh Anda di masa depan. Ye Fan tidak pernah begitu membenci seseorang. Pihak lain mengingini hartanya, kejam dan bengis, dan ingin membunuhnya. Tiba-tiba, Ye Fan merasakan bahaya. Ksatria itu sepertinya mendekat lagi, jadi dia buru-buru bersembunyi. Sosok hijau muncul di langit. Ksatria kuat dari keluarga Jiang muncul sekali lagi. Namun, binatang aneh yang ditungganginya tiba-tiba tampak ketakutan. Ia bergegas turun dengan putus asa dan mendarat di tanah, gemetar. Tidak jauh dari situ, Ye Fan melihat semua ini dengan jelas. Dia tidak bisa tidak terkejut. Bagaimana mungkin binatang eksotis yang begitu kuat bisa begitu takut? Ksatria itu juga sangat terkejut. Dia berubah menjadi gumpalan cahaya dan bersembunyi di dalam tumpukan batu. Pada saat itu, seluruh hutan tiba-tiba menjadi gelap. Hembusan angin kencang bertiup, mematahkan banyak tanaman dan menimbulkan bayangan besar di tanah. Di langit, seekor burung raksasa yang menutupi matahari terbang melintasi langit. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seakan-akan terbuat dari emas. Tubuhnya begitu besar sehingga membuat orang tercengang. Burung itu seperti awan emas yang melintas, menghalangi matahari dan langit. Kekuatan legendaris Peng yang menindas membuat seluruh pegunungan menjadi tenang dalam sekejap. Semua auman binatang buas menghilang, dan hanya setelah binatang buas itu pergi jauh, hutan kembali normal. Ksatria dari keluarga Jiang duduk di atas binatang aneh itu lagi dan melayang ke langit. Bahkan seseorang yang sekuat dia hanya bisa menghindar. Ye Fan khawatir, jika dia terus maju dengan berjalan kaki, dia tidak tahu berapa banyak burung dan binatang buas yang akan dia temui. Mungkinkah dia benar-benar berjalan ke zona kehidupan terlarang? Ada 9 gunung suci di zona terlarang di era Desolate kuno. Mereka saling terhubung untuk membentuk jurang yang tak berujung. Menurut legenda, setiap gunung suci memiliki semacam buah suci dan mata air suci, dan semuanya berbeda. Ye Fan menggunakan kata-kata seperti itu untuk memotivasi dirinya sendiri. Saya hanya makan sejenis buah suci dan minum sejenis mata air suci, dan saya telah mengalami transformasi total. Jika aku mendaki 8 gunung suci lainnya. Meskipun dia terus-menerus menyemangati dirinya sendiri, dia masih merasa khawatir di dalam hatinya. Dia merasa bahwa jika dia terus maju, kemungkinan besar dia akan hancur. Hanya 1 hari telah berlalu, dan pikiran Ye Fan hancur. Dia menemukan 3 ksatria yang kuat berturut-turut. Mereka telah menutup jalan di depan, dan mereka berputar-putar di atas pegunungan primitif. Mereka benar-benar ingin membunuhku. Mereka benar-benar mengirim begitu banyak ksatria yang kuat. Mengaum. Di kejauhan, raungan binatang buas yang memekakkan telinga terdengar. 3 ksatria kuat di langit langsung melarikan diri. Setelah itu, Ye Fan menemukan seekor binatang buas dengan 9 kepala ular membumbung tinggi menembus awan, muncul tinggi di langit. Benda itu sebesar gunung kecil, dan memancarkan tekanan yang sangat menakutkan. Makhluk itu dikelilingi oleh banyak kabut hitam, dan tubuhnya yang besar samar-samar terlihat. Makhluk itu tampak seperti kilin, tetapi memiliki 9 kepala ular yang sangat besar, dan terlihat sangat ganas. Dengan raungan keras, itu langsung membuat takut 3 ksatria kuat dari keluarga Jiang. Tekanan samar yang dipancarkannya membuat jantung orang-orang berdebar. Hati Ye Fan langsung tenggelam.
Dia bahkan belum mendekati zona terlarang dari era desolate kuno, dan semua jenis binatang aneh yang menakutkan telah muncul satu demi satu. Dia tidak tahu apa yang akan dia temui jika dia terus maju. Jika dia tidak bisa terbang, tidak mungkin untuk melewati pegunungan primitif ini dengan berjalan kaki. Tidak heran jika para ksatria keluarga Jiang hanya menutup jalan di area tertentu. Ye Fan menyelinap dengan hati-hati untuk 1 hari lagi dan menemukan bahwa area yang relatif aman semuanya disegel oleh 3 ksatria yang kuat. Mustahil untuk melewatinya. Ye Fan bersembunyi di hutan yang lebat. Setelah mempertimbangkan dengan matang, ia merasa bahwa ia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, atau ia akan mati. Jika saya tidak bisa terbang, saya tidak bisa mendekati zona kehidupan terlarang. Ye Fan pergi jauh tanpa menoleh ke belakang. Dia kembali ke jalan semula. Dia ingin melarikan diri dari hutan pegunungan primitif ini dan bersembunyi di kerumunan besar sementara para ksatria tidak bereaksi. Ketika Ye Fan melarikan diri ke tepi pegunungan, dia tiba-tiba menemukan seorang ksatria yang kuat mengendarai seekor binatang buas dengan sisik hitam mengkilap yang melayang di atas hutan pegunungan. Ksatria kuat kelima. Ye Fan melihat ke langit dengan linglung dan berkata pada dirinya sendiri, apakah mereka semua dikirim oleh Jiang Yichen? Mereka membawa total lebih dari selusin ksatria, dan sekarang mereka mengirim 5 orang sekaligus. Apakah Jiang Yifei dan Jiang Kexuan tidak menyadarinya? Mustahil mereka tidak menyadarinya. Mungkinkah mereka setuju? Atau haruskah saya katakan, mereka berdua juga mengirim orang? Ye Fan merasakan kedinginan di dalam hatinya. Jiang Yifei, yang mengenakan pakaian seputih salju, tampak anggun dan elegan. Dia setampan batu giok dan bisa digambarkan seperti dunia lain. Jiang Kexuan anggun dan cantik. Meskipun dia tampak sedikit sombong, dia sangat bersimpati pada Little Ting Ting, yang meninggalkan kesan yang baik pada Ye Fan. Tapi sekarang, Ye Fan tidak tahu. Dia tidak tahu peran apa yang mereka berdua mainkan dalam masalah ini. Dia tidak tahu apakah itu seburuk yang dia duga. Sifat manusia sangat rumit dan sulit untuk dijelaskan. Saya harap ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika tidak, aku benar-benar tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan bagi Ting Ting kecil untuk hidup dalam keluarga yang begitu rumit. Ye Fan sedikit khawatir tentang Ting Ting kecil dan Paman Jiang. Pada malam ini, Ye Fan diam-diam kembali ke restoran kecil Paman Jiang. Pada saat ini, dia bahkan bisa melihat 2 binatang aneh berputar-putar di pegunungan di luar kota. Namun, tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman. Dia bersantai dan beristirahat dengan tenang untuk malam itu. Baru pada malam kedua tiba, Ye Fan menyelinap keluar dari kota dan melarikan diri ke kejauhan. 3 hari kemudian, ketika Ye Fan sedang berkemah di padang gurun, dia melihat seekor binatang aneh yang membawa seorang ksatria keluarga Jiang bergegas melewatinya dan terbang ke kejauhan. Klan para leluhur terlalu menakutkan. Jika saya tidak bisa memasuki zona terlarang itu, bagaimana saya bisa menyingkirkan mereka? Ye Fan khawatir. Pada akhirnya, Ye Fan memasuki sebuah kota besar di kerajaan Yan. Dia merasa bahwa mungkin hanya lautan manusia yang luas yang bisa menyembunyikannya. Ini adalah kota terbesar kedua di kerajaan Yan selain ibu kota. Kota ini memiliki populasi lebih dari 1 juta jiwa, dan sangat makmur. Jalan-jalannya lebar dan dipenuhi dengan arus orang yang tak ada habisnya. Ada banyak toko di kedua sisi jalan, dan suara orang-orang yang menjajakan barang dagangannya bisa terdengar. Ye Fan telah melarikan diri selama beberapa hari terakhir dan sangat kelelahan. Dia hanya menghela nafas lega saat memasuki kota. Keluarga Jiang tidak mungkin muncul di jalanan dengan mengendarai binatang buas yang aneh, bukan? Saat itu sudah tengah hari, dan perut Ye Fan keroncongan karena lapar. Namun, ketika dia merogoh saku dadanya, dia mengeluarkan tawa pahit. Bahkan tidak ada 1 koin pun. Pelarian hidup dan mati yang luar biasa ini benar-benar meninggalkannya dalam kondisi yang menyedihkan, kelelahan sampai sejauh ini. Saya harus menemukan cara untuk mengisi perut saya terlebih dahulu. Saya tidak bisa membiarkan tubuh saya menderita. Saya masih perlu mengumpulkan energi untuk melarikan diri. Ye Fan sama sekali tidak berminat untuk berkeliling kota yang ramai. Dia sedang mencari tempat makan. Tiba-tiba, ekspresi Ye Fan membeku. Dia melihat sosok yang tidak asing lagi. Itu adalah Li Xiaoman. Dia tidak terlihat tua dan telah mendapatkan kembali kemudaannya. Tingginya 170 cm dan ramping. Gaun putih bersihnya berkibar tertiup angin, dan dia memiliki temperamen dunia lain. Baik di masa lalu maupun sekarang, Li Xiaoman sangat cantik. Dia memiliki penampilan yang jernih dan elegan.
Mungkin karena kultivasinya, tetapi kulitnya bersinar dengan kilau yang berkilau. Seputih salju dan halus seperti batu giok halus. Gaun putih dan rambut hitam Li Xiaoman berkibar secara alami, membuat kulitnya terlihat lebih berkilau. Matanya sangat besar dan bulu matanya sangat panjang, membuatnya terlihat sangat bersemangat. Lehernya anggun seperti angsa putih, dan pinggangnya kecil. Kakinya panjang dan ramping, dan sosoknya anggun dan anggun. Dia sangat sempurna. Dibandingkan dengan masa lalu, dia tidak terlalu mencolok dan lebih bersemangat. Dia seperti Dewi Bulan yang turun ke dunia fana, dan dia memiliki temperamen ekstra. Ye Fan tidak pernah menyangka bahwa ia akan bertemu dengannya di sini. Tentu saja, dia tidak bisa tidak memikirkan banyak hal di masa lalu. Ada adegan-adegan manis, tapi juga kenangan pahit dan tak berperasaan. Dia berbalik, tidak ingin bertemu dengannya dalam situasi seperti ini. Ye Fan berbalik dan ingin pergi, tetapi dia tidak ingin menabrak seseorang karena tergesa-gesa. Pengemis kecil, mengapa kamu berjalan? Jalanannya begitu lebar, tapi kamu harus menabrak saya. Ada beberapa pria dan wanita muda di depannya. Di antara mereka, ada seorang gadis cantik dengan ekspresi tidak senang. Ye Fan tidak sengaja menabraknya barusan. Maafkan aku. Ye Fan buru-buru meminta maaf. Adik perempuan, lihat dan lihat apakah Anda kehilangan sesuatu. Saat ini, beberapa pengemis menghususkan diri untuk mencuri seperti ini. Seorang pria muda mengingatkan dan menghentikan Ye Fan untuk pergi. Ye Fan telah menjadi buronan selama beberapa hari. Pakaiannya kotor dan sobek, dan wajahnya penuh dengan kotoran. Dia memang terlihat seperti pengemis kecil. Kakak senior, kakak senior. Pada saat ini, Li Xiaoman berjalan mendekat. Meskipun ada banyak orang di jalan, semua orang melihat bahwa dia sangat cantik dan mau tidak mau membuka jalan untuknya. Dia dengan cepat mendekat. Biarkan dia pergi. Aku tidak kehilangan apapun. Gadis yang baru saja ditabrak mengerutkan kening. Ye Fan ingin berbalik dan pergi, tapi Li Xiaoman sudah berada di depannya dan kebetulan melihatnya. Itu kamu. Ye Fan berhenti di jalurnya. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya pada akhirnya. Adik perempuan, kau kenal pengemis kecil ini? Para pemuda dan pemudi yang berada di sampingnya, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, pakaian Ye Fan compang-camping, dan tubuhnya dipenuhi debu. Dia tampak kuyu dan sangat lelah. Setelah berlari selama beberapa hari, dia kelelahan secara fisik dan mental. Selain pakaiannya yang compang-camping, ia tampak seperti orang yang berada di lapisan bawah masyarakat. Chapter 88 diperlakukan dengan acuh tak acuh. Biasanya, Li Xiaoman sangat anggun dan cantik. Dia selalu tenang dan tenang, tetapi pada saat ini, dia menunjukkan ekspresi terkejut, yang membuat para pemuda dan pemudi di sampingnya penasaran. Salah satu dari mereka mau tidak mau bertanya lagi, adik perempuan, apakah Anda mengenal pengemis kecil ini? Li Xiaoman dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan mengangguk, saya mengerti. Saudari Li, bagaimana Anda mengenalnya? Salah satu gadis itu bingung. Pakaian Ye Fan compang-camping dan tubuhnya kuyu. Tidak peduli bagaimana Anda memandangnya, dia berada di bagian bawah masyarakat. Dia berasal dari dunia yang sama sekali berbeda dari mereka. Saya berasal dari tempat yang sama dengannya. Kami dulu bertetangga. Li Xiaoman tampak acuh tak acuh. Ketika Ye Fan mendengar kata tetangga, dia tersenyum tipis dan hanya mengatakan, halo. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi ini adalah kenalan lama. Tetangga kecil Anda benar-benar tidak sabar. Jalanannya begitu lebar tapi dia masih tidak sengaja menabrak saya. Kakak yang mengira dia akan mencuri sesuatu. Tapi anak muda ini benar-benar menyedihkan. Dia telah direduksi menjadi pengemis di usia yang begitu muda. Pengemis saat ini mencuri sambil mengemis. Saudari Li, Anda harus memberitahunya agar tidak mengambil jalan yang salah. Para pembudidaya dan manusia adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Terutama orang-orang di dasar dunia fana, pengemis, bahkan lebih sulit lagi untuk berinteraksi dengan mereka. Ketika para pemuda dan pemudi berbicara, mereka tidak peduli bahwa Ye Fan ada di samping mereka. Saudara-saudari, apakah kalian punya uang? Pinjamkan aku sedikit. Li Xiaoman mengambil sejumlah uang dari para pemuda dan pemudi dan memberikannya kepada Ye Fan, pergilah ganti baju. Jangan menjadi pengemis. Saya yakin kamu bisa menghidupi dirimu sendiri. Saudari Li sangat baik hati. Ya, senior Li benar-benar berbelas kasih. Dia hanya seorang tetangga, tetapi dia memberinya begitu banyak uang. Pengemis kecil, kamu harus berjalan di jalan yang benar di masa depan. Jangan mencuri. Jika tidak, kamu akan menyesal pada Kak Li.
Para pemuda dan pemudi di sebelah mereka semua berbicara. Mata Ye Fan jernih. Dia diam-diam menatap Li Xiaoman dan tidak mengulurkan tangan untuk mengambil uang itu. Dia berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya tidak membutuhkan ini. Seorang pemuda di sampingnya segera mengerutkan kening dan berkata, saya katakan, pengemis kecil, ada apa denganmu? Saudari muda Li memberimu uang yang bersih, tetapi kamu tidak menginginkannya. Apakah kamu benar-benar ingin hidup dengan mencuri? Ye Fan mengabaikan orang-orang di sekitarnya dan mendorong koin itu kembali, jangan khawatir, saya bisa bertahan. Saya berharap perjalanan Anda lancar di jalan kultivasi. Pengemis kecil ini benar-benar ingin menyelamatkan muka dan menderita. Dia sudah menjadi pengemis, namun dia masih sangat berbudi luhur. Jangan sok saleh sekarang. Berbaliklah dan curi saja. Para pemuda dan pemudi di sebelahnya sangat tidak puas. Li Xiaoman menatap Ye Fan dan berkata dengan suara tenang, ini sangat membantu Anda sekarang, jadi jangan menolaknya. Cepat dan terimalah. Jangan bilang kamu benar-benar ingin mengemis untuk mencari nafkah. Ye Fan masih belum mengambil koin itu. Selamat karena telah mendapatkan kembali masa mudamu. Dia merasakan bahwa Li Xiaoman hanya berada di tahap laut pahit, dan tidak bisa dibandingkan dengannya. Tapi dia tidak tahu mengapa dia mendapatkan kembali vitalitasnya. Terima kasih, saya hanya beruntung. Li Xiaoman tidak bersikeras dan mengambil koin itu kembali. Salah satu wanita muda itu tersenyum. Pengemis kecil ini benar-benar tahu banyak hal. Dia bahkan tahu bahwa saudari junior Li telah kehilangan vitalitas masa mudanya. Sepertinya dia benar-benar seorang kenalan lama. Saya dan dia hanya bertetangga, kami tidak terlalu mengenal satu sama lain. Mungkin setelah lebih dari 10 tahun, akan sulit untuk mengenalinya saat kami bertemu lagi. Li Xiaoman sangat tenang dari awal hingga akhir. Dia berkata dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun wajah Ye Fan dipenuhi dengan kotoran, senyumnya masih sangat cerah, memperlihatkan gigi seputih salju. Ya, kenangan akan selalu memudar. Beberapa orang dan hal-hal pada akhirnya akan memudar seiring berjalannya waktu. Pengemis kecil ini belum tua, tetapi dia memiliki karakter yang cukup baik. Seorang gadis di sampingnya memandang Ye Fan sebelum memandang Li Xiaoman. Dia berkata, sayang sekali kamu tidak mengenalnya dengan baik, adik perempuan. Kalau tidak, kamu bisa membawanya kembali ke Gua Ziyang Surga dan membuatnya melakukan pekerjaan serabutan di sekte. Itu lebih baik daripada dia mengemis di jalanan. Seorang pria mengangguk ketika mendengar ini. Sekte ini sangat ketat dalam memilih orang, Anda harus mengenal mereka secara menyeluruh. Li Xiaoman setenang sumur kuno, ekspresinya sangat tenang. Dia berkata kepada Ye Fan, jangan berjalan di jalan yang salah. Jadilah orang biasa, itu belum tentu merupakan kebahagiaan. Ye Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia melambaikan tangannya dan pergi dengan langkah besar. Pengemis kecil ini memberikan perasaan yang sangat istimewa bagi orang-orang. Para pemuda dan pemudi di sebelahnya dengan suara bulat mengevaluasi. Apa? Hanya 50 koin tembaga. Kita harus jujur dan tidak terlalu serakah. Anak muda, jangan terlalu serakah. Itu hanya sebuah kotak kayu. Bagaimana bisa bernilai 10 koin emas? Ini adalah kotak cendana merah. Jika Anda tidak menginginkannya, saya akan pergi ke toko lain. Dengan itu, Ye Fan berbalik dan pergi. Jangan terburu-buru, harganya bisa dinegosiasikan. Bos toko barang antik itu buru-buru menghentikan Ye Fan. Akhirnya, Ye Fan merasa puas dan pergi dengan 10 koin emas. Saat itu sudah tengah hari. Dia lapar, tetapi dia tidak ingin makan dan berlari. Pada akhirnya, dia menjual kotak kayu cendana merah yang berisi sumber, dan menggunakan kotak kayu biasa yang hanya bernilai 1 koin tembaga untuk menyimpan sumber. Ksatria keluarga Jiang. Ketika Ye Fan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, dia langsung terkejut. Ada seekor binatang aneh yang berputar-putar di langit di atas kota besar itu. Tidak lama kemudian, binatang itu terbang ke kejauhan. Dia merasa sangat bingung. Dia tidak tahu bagaimana pihak lain bisa selalu menemukannya. Ye Fan pergi ke sebuah restoran, memesan 1 meja hidangan, dan makan sepuasnya. Dia belum makan makanan panas dalam beberapa hari terakhir saat melarikan diri, jadi tentu saja, dia sangat lapar saat ini. Setelah 1 jam, dia akhirnya berdiri dengan rasa puas. Pelayan itu telah menunggu lama. Melihat pria itu mengenakan pakaian lusuh, seperti pengemis yang meminta makanan, dia takut pria itu diam-diam pergi setelah makan. Tentu saja, Ye Fan tidak akan bertengkar dengannya. Dia melemparkan uang itu dan berbalik untuk turun ke bawah.
Begitu dia tiba di jalan, dia terkejut. Ksatria keluarga Jiang telah memasuki kota, mengendarai binatang aneh itu, dan kebetulan menghilang di tikungan jalan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka selalu bisa mengejar saya? Meskipun mereka tidak bisa mengunci saya, namun tampaknya mereka bisa melacak arah secara umum. Jejak kekhawatiran muncul di wajah Ye Fan. Dia merasa bahwa segala sesuatunya tidak baik. Dia tidak bisa tinggal di kota ini lebih lama lagi, atau sesuatu pasti akan terjadi. Dia tidak berhenti sama sekali dan langsung meninggalkan kota. Kemudian, dia terbang dan terjun ke hutan pegunungan yang jauh. Mereka benar-benar gigih. Bagaimana saya bisa benar-benar menyingkirkan mereka? Ye Fan melintasi pegunungan dan melewati pegunungan yang tak berujung. Dia baru berhenti ketika langit menjadi gelap. Tepat pada saat ini, Ye Fan merasa bahwa energi spiritual di kedalaman pegunungan sangat padat. Tampaknya berkali-kali lebih padat daripada di daerah lain. Bagaimana saya bisa berakhir di sini? Ye Fan menemukan bahwa dia benar-benar telah tiba di surga gua yang ungu. Ini adalah sekte tempat Li Xiaoman berada. Tanah yang diberkati ini tidak terlalu jauh dari kota yang baru saja dia datangi. Perlu disebutkan di sini, bahwa buku ini pasti memiliki kisah cinta, dan pasti akan ada deskripsi karakter wanita yang berbeda. N. Chapter 89 Suaka Abadi Matahari Ungu. Surga Gua Matahari Ungu. Dia akhirnya mengerti bahwa bukanlah suatu kebetulan bahwa dia bertemu dengan Li Xiaoman dan yang lainnya. Sekte mereka ada di dekatnya. Ye Fan berbalik dan ingin pergi. Dia tidak ingin dikaitkan dengan sekte Li Xiaoman. Hari ini, mereka bertemu, tetapi Li Xiaoman tenang. Ketenangannya hampir dingin. Meskipun dia memberinya uang, dia memberinya perasaan tinggi dan perkasa, seolah-olah dia memberinya amal. Anda ingin saya menjadi orang yang normal dan tidak menyimpang dari jalan yang benar. Apakah aku benar-benar tak tertahankan? Dia menertawakan dirinya sendiri. Dia tidak sedih, juga tidak memiliki kebencian. Semuanya hilang tanpa jejak. Ye Fan merasa bahwa jika mereka bertemu lagi, ia akan menertawakannya. Tidak perlu mengingat apapun. Terkadang, sapuan lembut adalah pilihan yang lebih baik. Ye Fan sudah berjalan puluhan meter ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia telah berpikir tentang bagaimana melarikan diri dari kejaran para ksatria keluarga Jiang. Pada saat ini, dia tiba-tiba berpikir untuk menggunakan gua matahari ungu surga untuk menyelesaikan krisis. Sekarang, dia tidak cukup kuat. Tidak mungkin baginya untuk melawan mereka secara langsung. Dia hanya bisa berpikir dengan hati-hati. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pasti ada alasan mengapa aku tidak bisa melarikan diri dari mereka. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa memiliki indera spiritual yang tajam untuk terus melacak petunjuk. Ye Fan merasa bahwa surga gua matahari ungu adalah salah satu dari 6 surga gua di negara Yan. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya pasti terukir dengan pola Dao, memadatkan kekuatan misterius untuk membentuk dunianya sendiri. Jika dia masuk ke dalam, dia mungkin bisa memutuskan kontak dengan dunia luar. Lumayan, saya bisa memanfaatkan tempat ini. Setelah berpikir dengan hati-hati, Ye Fan berjalan ke kedalaman pegunungan. Sungguh ki spiritual yang padat. Seperti yang diharapkan dari surga gua. Pada saat itu, langit sudah mulai gelap. Namun, orang masih bisa melihat gas ungu yang masih tersisa di antara gunung-gunung. Gua matahari ungu surga sesuai dengan namanya. Kabut ungu membumbung tinggi di area di mana gua ini berada. Kadang-kadang, ada sinar matahari yang berkobar-kobar di langit. Bahkan di dunia luar pun, orang bisa merasakan bahwa itu luar biasa. Gunung-gunungnya hijau, lembah-lembahnya hijau, mata airnya jernih, dan tumbuh-tumbuhannya rimbun. Banyak tanaman yang tampak hidup. Daun-daun mereka bersinar dengan cahaya. Ye Fan mendekati Purple Sun Grotto Heaven dan mengamatinya dengan hati-hati untuk melihat apakah dia bisa menyelinap masuk. Namun, dia merasa sulit untuk melakukannya. Tidak hanya ada orang-orang yang berpatroli di gerbang gunung, tetapi juga ada binatang buas yang menjaganya. Kedua binatang aneh itu bergelombang. Mereka tampak seperti buaya raksasa tetapi memiliki sepasang sayap. Mereka seperti dua gunung kecil yang tergeletak di sana. Mata mereka yang seukuran baskom berkilat-kilat. Seorang kultivator yang berpatroli lewat dan berkata, kalian harus pergi. Bakat kalian terlalu biasa. Tidak peduli seberapa keras kalian mencoba, itu tidak akan berhasil. Guru abadi, beri kami satu kesempatan lagi. Sang kultivator menghela nafas dan berkata, kamu telah berlutut selama berhari-hari. Aku bukan orang yang tidak berperasaan, tetapi bakatmu terlalu biasa-biasa saja. Kamu benar-benar tidak bisa lulus ujian. Cepatlah turun gunung.
Baiklah, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi. Dalam waktu setengah bulan, akan ada seleksi ulang murid. Apakah Anda dapat menangkap kesempatan untuk tinggal atau tidak, itu terserah Anda. Baiklah, saya akan memberikan satu kesempatan lagi. Setengah bulan dari sekarang, kami akan memilih murid baru lagi. Apakah Anda dapat menangkap kesempatan untuk tinggal atau tidak, itu terserah Anda. Terima kasih, Guru Abadi. Para pemuda itu berlutut bersama. Terima kasih, Guru Abadi. Para pemuda itu berlutut bersama. Siapa itu? Sang kultivator menoleh. Guru Abadi, saya di sini untuk menjadi murid Anda, teriak Ye Fan. Ini akan dimulai dalam waktu setengah bulan. Anda masih terlalu dini. Rumah saya terlalu jauh. Saya berjalan ke sini selama setengah tahun. Saya takut tertunda. Tolong kasihanilah saya, Guru Abadi. Ye Fan mengamatinya sebentar dan merasa bahwa kultivator ini tidak terlalu keras hati. Dia kemungkinan besar akan membuat pengecualian. Ini melanggar aturan. Dengan ekspresi yang tulus, Ye Fan menjelaskan bagaimana dia mengumpulkan uang dan bahkan mengemis. Dia melakukan perjalanan ribuan kilometer dan berjalan kaki selama lebih dari setengah tahun sebelum akhirnya menemukan tempat ini dengan susah payah. Yang disebut sebagai Guru Abadi ini tidak terlalu tua, hanya sekitar 27 atau 28 tahun. Dia memang sangat berhati lembut. Setelah melihat pakaian Ye Fan yang compang camping dan wajahnya yang kotor, dia akhirnya menghela nafas dan mengangguk. Dia berkata, kamu bisa masuk bersama mereka. Ye Fan buru-buru berterima kasih padanya dan memasuki Gua Ziyang Surga bersama para pemuda. Semua gunung abadi diselimuti kabut ungu dan tampak kabur. Istana-istana berada di puncak-puncak gunung. Mereka terlihat sangat halus dan memiliki pesona alam abadi. Gua surga Ziyang ini bahkan lebih padat daripada gua surga reruntuhan roh. Ye Fan bergumam pada dirinya sendiri dan mengangguk. Tempat ini memang luar biasa. Berjalan ke kedalaman pegunungan abadi, terdapat vegetasi yang rimbun dan banyak tumbuhan roh. Aura yang jernih mengalir deras. Ini adalah surga gua yang sangat indah dan damai. Setelah tiba di sini, Ye Fan berangsur-angsur menjadi tenang. Jika dia masih bisa ditemukan seperti ini, maka dia hanya bisa bertarung sampai mati. Tidak ada cara lain. Kemungkinan besar ada sesuatu pada diri saya yang dapat mereka rasakan dan lacak. Ye Fan pertama kali menghilangkan blok tembaga hijau. Ini adalah harta karun misterius sekte. Banyak pembudidaya di masa lalu tidak dapat mengenalinya ketika mereka memegangnya di tangan mereka, apalagi sekarang setelah itu diam di lautan emas kepahitannya. Apakah itu kitab suci Dao? Itu sangat tidak mungkin. Selama dia tidak menggunakan teknik misterius apapun, lautan kepahitan emasnya akan diam seperti besi ilahi. Sulit bagi orang luar untuk merasakannya. Mungkinkah, sumber, ini mengungkapkan keberadaan saya? Seharusnya tidak demikian. Ye Fan tidak dapat mengetahuinya. Dia bergumam dalam hati, mari kita tidak usah memikirkan hal itu untuk saat ini. Mari kita perbaiki, sumber, ini terlebih dahulu. Dalam beberapa hari berikutnya, hutan bambu itu sangat damai. Tidak ada orang luar yang datang untuk mengganggunya. Itu adalah tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Ksatria yang kuat dari keluarga Ji yang tidak datang mencarinya. Ye Fan mulai memurnikan sumber tersebut. Setiap kali, dia memegangnya dengan kuat di telapak tangannya dan meleburnya dengan hati-hati. Dia hanya melebur sedikit setiap hari. Dia takut jika dia terlalu ganas, esensi kehidupan yang sangat besar di dalam sumber akan mengalir keluar, menyebabkan gelombang kekuatan sumber dan ditemukan. Pada hari ke-6, bulan yang terang berada di langit. Ye Fan memurnikan sejumlah kecil sumber. Pada saat ini, laut emas kepahitan tiba-tiba mengirimkan gelombang tsunami. Momentumnya sangat menakutkan. Dia buru-buru berhenti dan menyembunyikan sumber. Sungguh merepotkan. Fisiknya yang istimewa membuatnya merasa sedikit tak berdaya. Dia pikir dia bisa mengendalikannya, tapi pada akhirnya, masih ada suara menakutkan ketika dia menerobos. Fenomena aneh dari lautan kepahitan terlalu mengejutkan. Jika ditemukan, pasti akan menimbulkan kegemparan. Tampaknya, sumber ini tidak dapat sepenuhnya disempurnakan. Saya hanya bisa melanjutkannya ketika saya pergi dari sini. Namun, hasil panennya tidak sedikit. Pada saat ini, lautan kepahitan emas telah menjadi lebih besar. Ada 8 pola ilahi, lagi di dalamnya, yang bertahan di langit di atas lautan kepahitan. Ye Fan meleburnya menjadi bongkahan logam ilahi, yang sebelumnya. Dia terus-menerus memaluinya pada potongan tembaga hijau dan berulang kali meniru pola Dao. Keesokan harinya, keheningan pun pecah.
Beberapa kultivator muda datang dan menemukan Ye Fan. Itu kamu, pengemis kecil itu. Kemarin, Ye Fan menyebabkan keributan besar. Beberapa pembudidaya datang untuk menyelidiki, tetapi mereka tidak menemukan apapun di malam hari. Karena penasaran, orang-orang ini datang untuk melihatnya di pagi hari. Mengapa Anda datang ke gua yang ungu kami? Apakah Anda di sini untuk mencari adik Li? Orang-orang itu sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan melihat Ye Fan di sini. Guru sekte gua yang ungu secara kebetulan bertemu denganku. Dia mengatakan bahwa saya memiliki bakat yang luar biasa dan bersikeras untuk menerima saya sebagai murid. Ye Fan dengan santai mengarang cerita. Beberapa orang tentu saja tidak mempercayainya. Mereka semua memiliki ekspresi yang tidak bersahabat. Salah satu wanita berkata dengan suara yang dalam, "Pengemis kecil, kulitmu sangat tebal." Pada saat itu, seorang pria parubaya muncul di hutan bambu. Dia mengitari area tersebut beberapa kali sebelum berhenti. Dia berkata, "Saya merasakan aura dari sumber. Salam, Paman Guru." Beberapa murid muda itu buru-buru membungkuk. Ye Fan langsung terkejut. Persepsi spiritual orang ini terlalu tajam. Dia sudah menyegel sumbernya, tapi dia masih merasakannya. Tidak perlu terlalu sopan. Wajah pria parubaya ini tampak kemerahan dan rambutnya hitam legam. Namun, matanya terlihat sangat tua. Tidak sesuai dengan usianya. Usia sebenarnya orang ini mungkin lebih dari 70 atau 80 tahun. Ye Fan diam-diam berspekulasi. Dia merasa bahwa ini adalah ahli yang menakutkan. Itu tergantung padamu. Dia menatap Ye Fan. "Salam, senior." Ye Fan membungkuk. "Anda bukan murid Gua Ziyang saya." "Tidak." Pria parubaya itu tidak bergerak. Dia muncul di depan Ye Fan dalam sekejap. Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Dia meraih pergelangan tangan Ye Fan. "Senior, kamu." Ye Fan terkejut. Dia mengira dia akan menyerang. "Fisik Anda." Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi terkejut. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Jelas sekali bahwa dia berpengalaman dan berpengetahuan luas. Dia membuat penilaian dalam sekejap. Pada saat itu, Ye Fan sangat gugup. Untungnya, lautan kegetirannya tidak bersuara. Kegelapan telah membekukan lautan kepahitan yang berwarna keemasan. Seolah-olah tempat itu telah berubah menjadi tanah kematian. Ketika pria parubaya itu menjelajah ke sana, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ini mengejutkan Ye Fan. Bahkan ketika dia mencoba menyembunyikan kekuatannya, dia masih tertipu oleh penyelidikan pribadi seorang ahli. "Apakah Anda memiliki sepotong sumber pada Anda?" Pria parubaya itu bertanya. Pria parubaya itu membuka kotak kayu tersebut dan melihatnya. Dia berkata, "Ya, ini adalah sumbernya. Meskipun tidak murni, itu masih sangat langka. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia berpisah dengannya. Ini, kamu tidak bisa berkultivasi, jadi, sumber ini tidak berguna bagimu. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Jika Anda bersedia menukarnya, Anda akan memiliki kekayaan yang tidak akan bisa Anda habiskan dalam 10 kehidupan. Tapi aku tidak ingin menukarnya." Ye Fan tampak gelisah. Meskipun dia telah menyingkirkan para ksatria keluarga Jiang untuk sementara waktu setelah memasuki gua reruntuhan roh, dia tidak menyangka akan mengekspos sumbernya. Hal ini membuatnya merasa tidak berdaya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Anda benar-benar tidak ingin menukarnya?" Pria parubaya itu bertanya dengan tenang. Dia tidak menggunakan kekuatannya untuk menekan Ye Fan. Lupakan saja. Jika memang begitu, saya tidak akan memaksa Anda. Itu hanya sepotong sumber, tidak penting bagi saya. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah hanya mengambil beberapa langkah, dia benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Ini benar-benar seorang ahli. "Pengemis kecil, aku tidak menyangka kamu memiliki sumber. Bahkan sepotong sumber yang tidak murni pun lebih berharga daripada obat roh." Para pemuda dan pemudi itu semuanya menunjukkan ekspresi yang aneh. Mereka tidak menyangka Ye Fan memiliki item roh, jadi beberapa dari mereka mau tidak mau mengidamkannya. "Pengemis kecil, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara menangkap peluang. Apakah kamu tahu siapa orang itu? Dia adalah ahli terkuat kedua dari Gua Ziyang. Dia hanya berkultivasi selama lebih dari 100 tahun, tetapi dia bahkan lebih kuat dari leluhur. Jika Anda telah memberikan sumber kepadanya, Anda akan dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tersebut, dan manfaatnya tidak akan ada habisnya." Para pemuda dan pemudi itu semua menyatakan kondisi mereka, ingin mendapatkan sumber ini, tapi Ye Fan tidak setuju.
Setelah mereka pergi, Ye Fan bergumam dalam hati, meskipun saya telah melarikan diri sementara dari para ksatria keluarga Jiang, saya telah mengekspos sumbernya. Aku ingin tahu apakah akan ada masalah. 1 jam kemudian, Li Xiaoman muncul di hutan bambu, ditemani oleh para pemuda dan pemudi yang baru saja pergi. Ye Fan langsung menggelengkan kepalanya dan menolak, saya tidak akan menukarnya. Chapter 90 meninggalkan tanpa melihat ke belakang. Ini adalah tempat yang tenang. Biasanya, tidak ada murid yang datang ke sini untuk berlatih. Ada beberapa rumah kayu kecil di tengah hutan bambu, semuanya untuk tempat tinggal para pelayan. Angin sepoi-sepoi berhembus, menggoyangkan seluruh hutan bambu. Daun-daun bambu yang hijau mengeluarkan suara gemerisik, dan udara segar menerpa wajah. Jubah putih Li Xiaoman berkibar tertiup angin, membuatnya terlihat anggun dan keluar dari dunia ini. Rambutnya hitam dan tebal, kulitnya seperti batu giok, dan matanya seperti air. Dia menatap Ye Fan dan berkata, kamu adalah manusia biasa, asal tidak berguna di tanganmu. Meskipun saya hanya manusia biasa, saya tahu nilai dari benda ini. Kalian semua adalah orang Siulian, dan kalian semua sangat menghargainya, bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa benda ini tidak berguna bagi saya? Ye Fan menimbang origin di tangannya dan tersenyum, ini mengandung banyak sekali esensi kehidupan. Saya pikir untuk manusia, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memperpanjang umur mereka. Kamu, manusia yang menggunakan origin untuk memperpanjang umur mereka, sungguh sia-sia. Para pemuda dan pemudi di sebelahnya semuanya menunjukkan ekspresi tidak senang. Jika Anda ingin menambah umur dan memperkuat tubuh Anda, sebenarnya ada banyak cara. Anda bisa menggunakan origin ini untuk ditukar dengan 100 herbal cair. Benar, jika Anda bersedia melepaskan origin ini, kami pasti akan memuaskan Anda. Para pemuda dan pemudi semuanya mengatakan hal ini. Asal ini terlalu menggiurkan bagi mereka, dan mereka semua ingin menukarnya. Maaf, saya tidak ingin berdagang. Saya tidak tertarik dengan apa yang Anda bicarakan. Ye Fan, apapun yang terjadi, tidak akan memperdagangkan, asal, jadi dia langsung menolak. Para pemuda dan pemudi itu semuanya mengubah ekspresi mereka. Bagi mereka, asal-usul sangatlah penting. Karena berada di tangan manusia biasa, itu seperti mutiara yang tertutup debu. Sungguh sangat disayangkan, jadi mereka semua ingin mengambilnya sendiri. Li Xiaoman berdiri di sana dengan tenang, jubah putihnya berkibar tertiup angin, kamu tidak tahu apa artinya bagi manusia untuk memiliki asal. Itu bukan kekayaan, itu hanya akan membawa bencana. Kamu hanya manusia biasa, kamu tidak bisa mempertahankannya. Apakah kamu mencoba mencurinya dariku? Ye Fan menyimpan origin dan melihat orang-orang di depannya. Selain Li Xiaoman yang terlihat acuh tak acuh, yang lainnya terlihat tidak bersahabat, menatap Ye Fan tanpa berkedip. Sebelumnya, ahli peringkat kedua Purple yang Paradise tidak menggunakan auranya untuk menekan kita. Mungkinkah kamu ingin merebutnya dengan paksa? Apakah Anda mengatakan bahwa saya hanya dapat memilih untuk menukar? Li Xiaoman mengangguk dan berkata, jika Anda menukarnya dengan seorang praktisi Siulian, Anda akan dapat memperoleh manfaat darinya seumur hidup Anda. Kamu tidak perlu berlarian lagi, dan kamu bisa menjadi orang kaya dengan ketenangan pikiran, hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Kalian tidak terlalu kuat. Aku khawatir esensi kehidupan yang terkandung dalam origin ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian perbaiki. Melihat Ye Fan tampak mengendurkan pendiriannya, orang-orang di sekitarnya angkat bicara satu per satu. Meskipun kami tidak dapat memurnikannya secara langsung, kami dapat menyerahkannya kepada para tetua di sekte. Tadi, kultivasi senior itu sangat dalam dan merupakan ahli peringkat kedua di surga yang ungu kami. Dia pernah membantu saudari muda Li memulihkan masa mudanya. Hari ini, jika saudari muda Li dapat menyerahkan asal-usul ini kepadanya, Anda pasti akan dihargai. Kita juga bisa dekat dengan senior itu dan mendengarkan ajarannya. Ye Fan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Li Xiaoman. Itu benar. Saya ingin memberikan origin ini kepada senior saya. Ekspresi Li Xiaoman tenang. Dia dengan lembut menyisir rambut di depan dahinya dan menatap Ye Fan dengan tenang. Dia berkata, aku tidak akan berhutang apapun padamu. Aku akan membuatmu puas. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan tenang. Dia berkata, sama seperti Anda di masa lalu. Li Xiaoman tidak membantah. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menatap Ye Fan. Dia berkata, saya tahu Anda sangat percaya diri dan memiliki kemampuan. Kamu tidak puas dengan menjadi manusia biasa, tetapi kenyataannya seperti ini.
Konstitusi Anda tidak dapat berkultivasi dan Anda hanya bisa menjadi orang biasa. Saya harap Anda bisa merasa nyaman dan menjadi orang biasa. Jangan terlalu banyak berpikir. Berpikirlah jernih dan lepaskan fantasi-fantasi yang tidak realistis. Asal, ini benar-benar tidak berguna bagi Anda. Menerima kenyataan dan menjadi orang biasa belum tentu merupakan jenis kebahagiaan. Sepertinya kita tidak benar-benar memahami satu sama lain. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang-orang selalu berusaha untuk meningkatkan diri. Li Xiaoman berhenti sejenak. Dia berkata, yang abadi dan yang biasa adalah dua dunia yang berbeda. Yang abadi dan yang biasa adalah dua dunia yang berbeda. Ye Fan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin aku juga akan muncul di jalanmu. Pada saat itu, jangan ceroboh dan biarkan orang biasa seperti saya mengungguli Anda. Apapun yang terjadi, saya tidak akan melepaskan origin ini. Tolong kembalilah. Ye Fan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk mengusir mereka. Kamu. Ekspresi para murid Purple yang Paradise tidak terlihat bagus. Sebelum Li Xiaoman berbalik untuk pergi, dia menatap Ye Fan dan berkata, terimalah kenyataan dengan cepat dan jadilah orang biasa. Tiba-tiba, terjadi kekacauan di luar Purple yang Paradise. Ada teriakan dan tangisan. Kemudian, cahaya merah melesat di langit. Ada para pembudidaya yang bertarung di kejauhan. Mari kita pergi dan melihatnya. Beberapa murid muda bergegas keluar dari hutan bambu. Jantung Ye Fan berdegup kencang. Seseorang menabrak gerbang gunung. Dia langsung teringat pada ksatria keluarga Jiang. Dia memutuskan untuk bersembunyi di tengah kerumunan dan melihat-lihat agar dia bisa bersiap-siap. Pada saat ini, terjadi kekacauan di Purple yang Paradise. Banyak pembudidaya bergegas menuju gerbang gunung. Ketika Ye Fan tiba, dia menemukan bahwa sudah ada beberapa orang yang terluka parah dan harus digotong kembali. Siapa yang berani menyelinap ke Purple yang Paradise dan bertarung setelah ketahuan? Dia adalah seorang ksatria yang kuat yang mengendarai seekor binatang yang bermutasi yang menakutkan. Dia mengalahkan 5 ahli dari Purple yang Paradise kita dan hampir keluar dari pengepungan. Sekarang, dia dihentikan oleh kakek bela diri kita. Mendengar diskusi orang banyak, Ye Fan hampir yakin bahwa ksatria keluarga Jiang telah menemukan jalan ke sini. Sungguh hantu yang sangat menyebalkan. Ini membuatnya mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, terdengar sorak-sorai di depan. Seseorang berteriak, kakek bela diri memang kuat. Dia menangkap ksatria yang menakutkan itu. Seorang pria paruh baya berusia 36 atau 37 tahun berjalan melewati kehampaan, dengan tenang berjalan kembali. Dia adalah ahli kedua dari Purple yang Paradise. Ye Fan telah melihatnya belum lama ini. Pada saat ini, dia membawa seekor binatang buas dan seorang ksatria yang tidak sadarkan diri. Dia melemparkan mereka dengan keras ke tanah dan berkata, kurung dia di penjara batu dulu. Sudah waktunya untuk pergi. Surga yang ungu telah sangat membantu saya. Yang terbaik adalah mengunci kentang panas ini untuk beberapa hari lagi. Ye Fan bisa membayangkan bahwa ketika orang-orang di Purple yang Paradise mengetahui identitas ksatria itu, sudah terlambat untuk menyesal. Ye Fan keluar dari gerbang gunung Purple yang Paradise dan dengan cepat bergegas keluar dari pegunungan. Namun, pada saat ini, beberapa orang menyadari kepergiannya. Mereka saling berpandangan dan mengejarnya. Setelah berlari sejauh puluhan mil, Ye Fan perlahan-lahan merasa ada yang tidak beres. Seseorang mengikutinya dengan kecepatan yang tidak lebih lambat darinya dan hendak mengejarnya. Dengan hati gemetar, ia menerobos masuk ke dalam hutan reruntuhan dan bersembunyi di balik batu besar, sambil mengukur area di belakangnya. Itu dia. Orang itu berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia adalah salah satu kakak senior Li Xiaoman. Belum lama ini, dia masih memikirkan tentang sumbernya. Dia sangat cepat dan memasuki hutan batu dalam sekejap mata. Aku melihatmu. Keluarlah. Tinggalkanlah sumbermu dan aku akan memberimu jalan keluar. Seperti yang diduga, dia ingin mencuri sumberku. Ye Fan bersembunyi di balik batu besar dan tidak bergerak sembarangan. Orang ini tidak lemah. Kalau tidak, dia tidak akan bisa mengejarnya. Bahkan jika dia mendapatkan sos, dia pasti tidak akan membiarkanku pergi. Kalau begitu, sebaiknya aku menyerang lebih dulu. Ye Fan membuat keputusan. Jika Anda tidak keluar dan saya mengetahuinya, jangan salahkan saya karena tidak memberikan jalan keluar. Orang ini sangat berhati-hati. Dia merasa kecepatan Ye Fan terlalu cepat dan hampir menyingkirkannya. Sebagai manusia, ini jelas tidak normal. Ketika orang ini berbelok ke dekat batu besar, cahaya keemasan tiba-tiba melesat dan menembus kehampaan dalam sekejap.
Dengan suara, suat, cahaya itu berputar dan menebas. Oh, darah berceceran dan sebuah kepala terguling ke bawah. Darah mayat tanpa kepala itu menyembur setinggi lebih dari 2 meter. Kemudian, mayat itu jatuh ke tanah dengan bunyi, plop. Ye Fan menyimpan buku emas itu. Pada saat ini, ekspresinya berubah. Beberapa sosok muncul di belakangnya dan dengan cepat mendekat. Dia buru-buru melirik mereka dan kemudian terbang pergi. Dia tidak tahu apakah Li Xiaoman ada di antara mereka. Gunung-gunung itu rimbun dengan tumbuh-tumbuhan dan sulit untuk melihat dengan jelas. Saya harap Anda tidak berada di belakang saya. Ye Fan tidak menoleh ke belakang dan pergi.